Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Semoga kalian yang menonton video ini selalu berada dalam lindungan Yang Maha Kuasa serta diberkahi segala rezeki yang kalian dapat. Nah, di video kali ini saya akan membahas pinjaman tanpa agunan dari Bank BRI ya kawan-kawan. Berikut dengan keuntungan serta syarat-syarat yang dibutuhkan dan cara mengajukannya. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dan ujungnya pengajuan kalian ditolak. Nah, bukan rahasia umum lagi, Bank BRI ini merupakan bank besar, bisa dibilang bank plat merah ya kawan, karena Bank BRI ini salah satu yang dipercaya pemerintah untuk penyaluran subsidi-subsidi yang sebagian besar disalurkan melalui Bank BRI. Nah, Bank BRI juga memiliki banyak sekali produk kredit yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kebutuhan finansial kita. Di antaranya ada kredit usaha rakyat untuk UMKM, kemudian kredit kepemilikan rumah untuk yang belum punya rumah, serta kredit beriguna dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan info salah satu produk pinjaman dari Bank BRI tersebut. Nama kreditnya yaitu BRI Briguna. Kredit Briguna ini merupakan pinjaman tunai bagi yang sudah mempunyai penghasilan tetap. Jadi yang bisa mengajukan kredit Briguna ini pastinya yang sudah memiliki pendapatan tetap seperti karyawan, pensiunan, dan mahasiswa S3 dan S2 yang sudah berpenghasilan tetap. Nah, di Briguna ini tidak ada batas atasnya, berbeda dengan pinjaman-pinjaman online lain yang hanya dipatok beberapa juta saja untuk pinjamannya, dan jangka waktunya pun hanya sebentar saja. Jadi ini bisa jadi salah satu alternatif bagi kalian yang ingin mengajukan pinjaman dengan jumlah besar dan jangka waktu yang panjang. Untuk jumlah maksimum kredit yang bisa diperoleh di Briguna ini nanti bisa disesuaikan dan kalian bisa meminjam sampai ratusan juta tergantung penilaian dan penyesuaian dengan gaji kalian. Namun saran saya untuk pengambilan cicilan adalah 30% dari penghasilan dan dari setoran-setoran kalian jika ada, supaya uang bulanan kalian aman dan tidak terganggu dengan cicilan. Nah, kemudian selanjutnya periode pinjaman Briguna ini sangat lama. Kalian bisa mengambil cicilan hingga 180 bulan atau sampai 15 tahun. Jadi pinjaman Briguna ini cocok digunakan untuk perbaikan rumah, biaya pendidikan anak, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya bunga pinjaman dari kredit Briguna ini juga cukup kompetitif ya. Hanya 13% selama 12-24 bulan dari total pinjamannya per tahun. Nah, apa keuntungannya atau kelebihannya? Beberapa kelebihan dari kredit Briguna ini. Pertama, pengajuannya mudah dan bisa melalui aplikasi online dengan cara mendownload aplikasi Briguna Spot yang sudah tersedia di Play Store. Kemudian yang kedua, untuk debitur yang mendapatkan pinjaman akan mendapatkan asuransi jiwa tanpa medical check up sampai dengan 500 juta. Jadi nantinya apabila ada apa-apa dengan para debitur atau peminjam, ahli waris itu tidak akan mewarisi hutang karena asuransilah yang akan melanjutkan pembayaran cicilannya sampai dengan lunas. Kemudian yang ketiga, cicilan tetap sampai dengan jatuh tempo. Nah, kelebihan terakhir itu BRI sebagai bank besar sering banget memberikan promosi-promosi dan program-program khusus pada saat event-event tertentu. Misalnya pada bulan Agustus kemarin ada event kemerdekaan. Nah, jika kalian mengajukan pada event-event tersebut, kalian bisa mendapatkan bunga pinjaman yang lebih murah. Jadi apa saja persyaratan pengajuan di Briguna ini? Nah, apabila kalian tertarik untuk mendapatkan pinjaman dari kredit Briguna ini, syaratnya relatif mudah. Yang pertama, kalian harus berusia minimal 20 tahun dan dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Selanjutnya, yang kedua harus mempunyai NPWP. Nah, sebagai pegawai itu kan harusnya sudah mempunyai NPWP ya. Jadi jika kalian belum punya NPWP, kalian bisa membuat dahulu ke kantor pajak atau bisa langsung melalui pendaftaran online.
Kemudian syarat yang ketiga, kalian harus mempunyai SK pengangkatan pegawai. Jadi memang kredit beriguna ini diperuntukkan untuk pegawai tetap dan harusnya mempunyai SK pengangkatan pegawai. Yang keempat, kalian juga harus mempunyai rekening di Bank BRI ya. Jadi uangnya itu nanti akan cair ke rekening Bank BRI, tidak bisa ke bank lain. Jadi kalau kalian belum punya rekening BRI, kalian bisa install aplikasi Brimo untuk membuka atau pembukaan rekening secara online. Nah, untuk syarat yang kelima itu slip gaji ya. Dan nantinya kalian harus payroll di Bank BRI agar pinjaman dari beriguna ini bisa diakses. Dan juga kalian harus mendapatkan rekomendasi dari atasannya. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mengajukan pengajuan di beriguna ini melalui aplikasi BRI Spot ya. Nah, kalian bisa download dahulu di Play Store untuk aplikasinya. Dan aplikasinya seperti ini ya, BRI Spot. Nah, di BRI Spot beriguna ini kalian bisa melakukan simulasi. Nah, ini ada simulasinya untuk pengajuan kreditnya ya. Nah, ini misalkan kita untuk plafonnya, untuk mencari tahu plafonnya berapa. Nah, ini kalian bisa memasukkan gaji kalian di sini berapa. Misalkan saya masukkan gaji tetapnya 5 juta, kemudian potongan rutin bulannya itu misalkan 500.000 dan angsuran hutang lainnya 200.000. Ini perumpamaan saja ya. Dan status pinjamannya itu bisa kalian pilih, kalian sebagai pegawai payroll BRI, pegawai non payroll atau pensiunan ya. Kalian bisa pilih misalkan di sini pegawai payroll BRI. Dan jangka waktunya itu misalkan kalian ingin mengambil 24 bulan, kemudian suku bunganya 13%. Nah, kalian bisa hitung di bagian bawah sini ya. Nah, ini untuk maksimal plafonnya yang bisa kalian terima itu 67 juta. Kemudian gaji bersihnya 4.300.000 dan angsurannya itu 3.225.000. Nah, itu seperti itu ya untuk simulasi pengajuan atau simulasi kredit yang bisa kalian ajukan di Briguna ini. Nah, untuk cara pendaftarannya seperti apa? Kalian bisa isikan saja atau kalian bisa masuk pada Briguna ini. Nah, di sini kalian registrasi terlebih dahulu. Data-data kalian masukkan terlebih dahulu di sini ya, seperti nomor induk KTP, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, nama lahir atau jenis kelamin dan lain-lainnya. Nah, di sini juga data pekerjaan kalian atau usaha kalian masukkan di sini ya, seperti nama perusahaan, lama bekerja, terus alamat perusahaan atau instansinya kalian tulis di sini, kemudian kotanya juga kalian isikan. Setelah itu kalian juga di sini harus memasukkan data finansial kalian seperti pendapatan lain, angsuran dan tanggungan. Nah, di sini juga data keluarga kalian harus masukkan seperti nama ibu kandung, kemudian nama keluarga lainnya seperti ini untuk kontak darurat ya. Ini nama keluarga lainnya itu untuk kontak darurat. Jadi nama keluarga misalkan istri, hubungannya tulis saja istri, kemudian nomor telepon, alamat, kota dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini juga data pendukung, foto KTP, kemudian kalian selfie dengan KTP-nya. Nah, jadi seperti itu proses pengajuan pinjaman di Briguna ya kawan-kawan. Prosesnya tidak sulit dan kalian bisa dengan mudah disetujui jika track record kalian bagus di perbankan dan data-data yang kalian masukkan juga benar dan bisa kalian pertanggungjawabkan. Nah, di sini saya hanya memberikan informasi saja untuk tujuan mengedukasi. Untuk diterima atau tidaknya pengajuan kredit kalian itu mutlak hak dari BRI-nya ya kawan-kawan. Pihak BRI juga pastinya akan mengecek terlebih dahulu data-data yang kalian masukkan. Jika data-data yang kalian masukkan lengkap dan sesuai, hal itu juga yang akan menentukan berapa lama proses pengajuan kalian diterima atau tidaknya. Dan terakhir, saran dari saya, jika kalian tidak terlalu butuh dan masih ada jalan lain untuk mendapatkan uang, lebih baik hindari meminjam di bank manapun, di aplikasi manapun. Karena bagaimanapun meminjam di bank dan di aplikasi tentunya ada bunganya dan pastinya ada resiko bagi kehidupan kalian selanjutnya.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.